Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan memberikan sebuah materi ya dalam acara PKK PIMB 2020, yaitu pengenalan kehidupan kampus dan pembinaan ideologi mahasiswa baru pada prodi D3 Perhotelan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelum masuk ke materi, teman-teman, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syahriza Oktavisandi, biasa dipanggil Reza. Kemudian materi yang akan saya bawakan yaitu kurikulum prodi D3 Perhotelan. Oke, teman-teman, saya akan terus memberikan sebuah edukasi kepada teman-teman ya terkait dengan waspada virus corona. Pada saat ini kondisi Indonesia pada umumnya dan khususnya di Jember terus terjadi peningkatan jumlah pasien yang positif corona. Maka dari itu, maka kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah sering cuci tangan, kemudian jaga jarak ketika bertemu dengan teman ataupun orang lain, dan tetap memakai masker. Senyampang belum ada vaksin, maka kita wajib waspada dengan virus corona ini. Tetap di rumah, stay at home, dan tetap belajar di rumah. Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember untuk saat ini adalah belajar di rumah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita berdoa semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu seperti itu. Harapannya seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah terima kasih telah bergabung di Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya di program studi D3 Perhotelan ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan memilih tempat kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember ya. Semoga sukses sampai dengan Anda lulus nanti. Oke. Di slide ini sebuah gambar ya, sebuah gambar motivasi bahwa Anda telah melalui berbagai pendidikan dan pada akhirnya Anda berada di level yang terakhir untuk saat ini ya, yaitu perguruan tinggi. Apakah Anda sudah siap? Kalau siap, oke, kita akan mengantar sampai ke gerbang kesuksesan. Terus semangat untuk kuliahnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah sebuah gambar motivasi bagi kita bahwa kita perlu menghargai diri kita sendiri, bahwa kita sudah sampai jenjang perguruan tinggi atau mahasiswa. Oke teman-teman, gambar ini adalah sebuah siklus ya. Jadi teman-teman akan mengalami nanti. Saya sudah mengalami ini sampai dengan gambar yang terakhir. Pria ataupun wanita akan mengalami siklus seperti gambar ini, gitu ya. Jadi ketika Anda lulus sekolah, Anda akan melanjutkan ketika Anda punya biaya, kemudian kuliah sampai dengan lulus, kemudian Anda akan
mencari kerja dan diterima di sana. Kemudian siklus selanjutnya adalah Anda melanjutkan ke jenjang pernikahan. Oke, kalau yang laki pasti dituntut untuk bekerja ya. Untuk yang wanita boleh tidak bekerja ataupun bisa membantu yang laki-laki. Jadi ini adalah sebuah siklus saja supaya teman-teman nanti paham ya dengan kehidupan ini bahwa ini adalah sebuah siklus yang akan kita lalui. Oke teman-teman, sampai di sini tetap semangat ya sebelum kita masuk ke materi. Jadi tetap semangat, apapun yang terjadi kita harus lalui siklus di gambar ini. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas secara universal ya. Sebelum masuk ke materi kurikulum, kita harus tahu dulu pendidikan tinggi. Oke. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi setelah Anda selesai pada pendidikan menengah, maka akan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, inilah yang disebut dengan pendidikan tinggi. Intinya pendidikan yang mencakup banyak program tadi ya, contohnya seperti diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan yang lain-lain. Setelah Anda lulus dari pendidikan menengah, baik itu SMA maupun SMK. Oke? Ini adalah pengertian pendidikan tinggi. Lanjut, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi misalnya ahli madya, atau AMA, ataupun AMD atau ahli madya. Logikanya, pendidikan vokasi ini sama dengan ketika teman-teman memilih pendidikan menengah, yaitu SMK ya, dia lebih banyak pada keahliannya. Kalau yang S1 ya, strata 1 atau sarjana itu adalah yang pendidikan yang apa namanya yang berkaitan dengan akademis, Jadi logikanya sama seperti SMA dan SMK. Ya, kalau SMA lebih cenderung kepada knowledge-nya, keilmuannya, tapi kalau SMK adalah keahliannya, seperti itu. Jadi analoginya seperti itu, sama seperti SMA dan SMK. Kalau kita yang di pendidikan tinggi itu yang strata 1 itu lebih kepada akademis ya, terkait dengan keilmuannya, tapi kalau pendidikan vokasi adalah apa namanya lebih kepada keahlian. Kalau di dalam dirupakan dalam persen itu lebih banyak keahliannya, misalnya 70% itu keahlian, 30%-nya adalah keahlian. 70% itu adalah
keahlian, 30%-nya adalah penulisnya atau keilmuannya, seperti itu. Berbanding terbalik dengan strata 1, kalau di strata 1 atau sarjana lebih banyak keilmuannya, keahliannya lebih sedikit atau keterampilan. Seperti itu ya. Jadi itu adalah analogi antara sarjana dengan diploma atau pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik, seperti itu. Jadi penjelasan saya seperti itu. Teman-teman bisa beranalogi sama seperti SMK dan SMA. Kemudian jenjang pendidikan formal di perguruan tinggi ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah yang terkait dengan akademik atau akademisi, kemudian yang sebelahnya adalah praktisi. Yang pertama kita lihat adalah gambar yang background warna putih, skema jenjang pendidikan perguruan tinggi, strata dan diploma. Jadi kalau kita melihat gambar yang sebelah kanan itu adalah yang diploma atau keahlian ataupun keterampilan. Kita awali dengan diploma 1 ya. Biasanya pendidikannya 1 tahun ya. Jadi teman-teman bisa memahami kalau di 1 itu 1 tahun, di 2 itu 2 tahun, di 3 itu 3 tahun, di 4 itu 4 tahun. Kalau SP1 adalah spesialis 1, spesialis 2. Dari bawah sampai atas itu adalah level ya. Misalnya nih, ketika kita dari SMK adalah keahlian, maka lebih baik Anda masuk ke jenjang keahlian. Akan lebih baik seperti itu. Tapi itu pilihan, seperti itu ya. Jadi D1, D2, D3, D4 itu adalah pendidikan terapan. Jadi lebih banyak ke keahlian atau praktek. Kalau yang sebelah kiri, strata. Jadi strata itu langsung satu level dengan D4. Oke ya. D4 adalah sarjana terapan. Jadi dia levelnya hampir sama dengan strata 1 atau sarjana. Seperti itu ya. Bisa dipahami, oke. Selanjutnya berpindah ke gambar selanjutnya, yang sebelahnya, sebelah kiri. Gambar dengan background coklat, ungu, dan kuning. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, jenjang pendidikan formal pada perguruan tinggi itu dibagi 3. Kita jelaskan aja mulai yang paling kanan. Vokasi, pendidikan tinggi, program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai sarjana terapan dapat dikembangkan sampai magister terapan dan doktor terapan. Seperti itu ya teman-teman. Alangkah baiknya apabila kita seorang yang menekuni keahlian atau keterampilan itu kita sebaiknya adalah kita mengikuti alur yang gambar warna kuning apa krem ini ya. Jadi kita berangkat dari diploma 1, diploma 2 ataupun diploma 3, boleh dari langsung diploma 3, naik lagi ke sarjana terapan atau D4, kemudian S2 magister terapan, dan yang terakhir adalah doktor terapan. Itu ya, itu adalah pendidikan vokasi. Alur akan lebih baik kalau memang teman-teman memang memilih keahlian atau praktek untuk kuliah seperti ya. Jadi ini benar-benar ahli nanti ya. Jadi ahli dalam praktek ataupun keahlian tertentu. Kemudian pendidikan profesi
Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Oke ya. Jadi setelah S1 ada yang namanya profesi, kemudian naik lagi menjadi spesialis. Contohnya adalah ketika kita S1 kedokteran, maka level selanjutnya yang harus ditempuh itu adalah profesi. Seperti itu. Contohnya adalah profesi dokter. Ya. Jadi belum dikatakan dokter kalau belum mengikuti profesi. Sama dengan ketika kita melihat ini apa namanya sarjana keperawatan, jadi itu harus mengikuti profesi, tidak dianggap menjadi perawat apabila tidak mengikuti profesi. Jadi ada namanya nurse seperti itu. Jadi kalau dokter, balik lagi ke dokter ya. Jadi kalau dokter itu eh, ada lagi level setelah profesi yaitu spesialis. Spesialis itu bukan hanya satu varian ya, jadi dia lebih ke banyak varian. Jadi spesialis kulit kah, spesialis mata kah, spesialis penyakit dalam atau yang lain-lain. Oke teman-teman, kalau kita di program akademik atau di sarjana strata 1, di sini ada beberapa tingkatan ya atau alur. Saya jelaskan aja, pendidikan program akademik, pendidikan tinggi, program sarjana dan atau program pascasarjana yang diadakan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi lebih condong pada keilmuan kalau sarjana itu ya. Jadi alurnya atau tingkatannya dari sarjana, kemudian dia naik level lagi menjadi magister, S2 ya, strata 2, dan naik lagi menjadi S3, strata 3 atau doktor. Oke ya. Jadi teman-teman bisa melihat gambar ini ya, adalah bagian dari pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan program akademik. Oke. Selanjutnya kembali lagi kepada core kita yaitu pendidikan perhotelan. Pendidikan perhotelan jadi ada beberapa core ya di situ. Kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan, etika perilaku, dan pengalaman. Jadi ketika kita masuk di pendidikan perhotelan, maka itu sudah include semuanya menjadi satu. Yang pertama kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan di situ. Contohnya ya banyak ya, ada mata kuliah front office, food and beverage, kemudian human resource manajemen, kemudian tentang Indonesian cuisine dan lain-lain. Itu tentang ilmu pengetahuan. Kemudian kita di pendidikan perhotelan dapat yang namanya hard skill. Ya, hard skill itu adalah kita dapat ini ya praktek terkait dengan dunia perhotelan ya. Praktek memasak kah, praktek membuat minuman kah seperti itu, kemudian praktek yang lain-lain itu dinamakan dengan hard skill. Kemudian yang selanjutnya adalah etika perilaku atau soft skill. Jadi teman-teman tidak hanya diberikan ilmu pengetahuan ataupun keterampilan ya, kita akan diberikan etika perilaku. Karena dunia perhotelan ini kaitannya dengan service atau pelayanan, bagaimana kita melayani customer. Jadi perlu yang namanya etika perilaku, tidak hanya berlaku pada pelayanan customer, tapi ini nanti ada ada hubungannya dengan bagaimana kita bersikap. Itu namanya soft skill. Kemudian pengalaman atau experience. Jadi teman-teman nanti yang ada di pendidikan perhotelan akan dapat yang namanya OJT ya, on the job training 1 di hotel lokal Jember. Kemudian
semester 5 atau 6 itu kita dapat UJT 2, on the job training 2. Jadi kita magang di wilayah Indonesia, Nusantara ya, dan bisa ke luar negeri. Jadi yang diperoleh ketika kita belajar di perhotelan, satu dapat ilmu pengetahuan, dua dapat keterampilan, tiga dapat bagaimana beretika ya, atau soft skill, kemudian dapat experience atau pengalaman. Output dari pendidikan perhotelan itu adalah hospitality industry, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita itu excellent service ya. Jadi service yang sangat memuaskan itu adalah tujuan kita, dan memberikan pelayanan terbaik bagi customer kita. Jadi hospitality industry ini adalah profesi nomor 8 yang diakui di ASEAN. Seperti itu teman-teman. Itu terkait dengan apa sih yang diperoleh dalam pendidikan perhotelan itu? Ada 4 poin di situ. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini adalah materi utama ya. Jadi kita akan berbicara tentang kurikulum. Kurikulum, langsung saja ya, adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Analoginya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau di SMA teman-teman belum diberikan secara langsung atau semuanya mata pelajaran, kalau kita yang di perguruan tinggi, kurikulum ini sudah diberikan. Seperti itu, diberikan secara lengkap mulai semester 1 sampai dengan semester 6 kalau diploma. Jadi itu adalah kurikulum namanya. Kalau di SMA kan kita mengetahui bahwa kalau kelas 1 ya mata pelajaran ini, kelas 2 mata pelajaran ini, dan kelas 3 adalah mata pelajaran ini. Jadi teman-teman tidak mengetahui apakah mata pelajaran selanjutnya kalau Anda kelas 2. Tidak diberikan secara langsung, meskipun itu bisa diminta atau kita ke sekolah untuk mencari tahu seperti itu. Jadi kalau di perguruan tinggi langsung diberikan di awal bahwa ini nanti yang akan diberikan untuk kita semuanya sebagai mahasiswa, seperti itu. Jadi pada intinya adalah sekumpulan mata kuliah yang disusun menjadi satu, dan itu adalah satu periode jenjang pendidikan. Kalau diploma kan 6 semester, 3 tahun. Nah, selama 6 semester itu yang diberikan. Ya, mata kuliahnya yang diberikan itu adalah namanya kurikulum. Nah, seperti itu adalah kurikulum. Next. Jadi ini adalah historis ya, di perjalanan dan perubahan konsep kurikulum di pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi kita mengalami 3 kali ganti sampai saat ini, ada yang terbaru. Jadi yang pertama adalah 1994, kita pakai KBI ya, namanya KBI. Kemudian dirubah lagi 2000 atau 2022 itu namanya KBK, dan yang paling akhir itu adalah KKNI dan SNPT. Oke. Slide ini sekedar historis saja. Jadi pada akhirnya kita tetap memakai yang KKNI ya. Apakah itu KKNI akan kita jelaskan setelah slide selanjutnya. Oke ya, ini cuma historis saja.
Oke, jadi KKN ini adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi punya pengertian kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan, serta pengalaman kerja berbasis capaian pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi kita yang di diploma ini sudah kurikulumnya sudah sesuai KKNI karena di situ sudah ada pendidikan ya, perkuliahan, kemudian ada pelatihan dan pengalaman kerja. Pelatihan dan pengalaman kerja itu didapat ketika kita nanti UJT atau on the job training atau magang. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri sumber daya manusia Indonesia di berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya, KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Selanjutnya, langsung saja ya. Jadi, saya jelaskan tentang level KKNI ini. Ada 9 level, mulai dari 1 sampai 9. Kita jelaskan dulu yang sebelah kiri. Untuk SMA dan SMK itu levelnya di level 2 KKNI. Gitu ya. Untuk D1 level 3, D2 level 4, dan D5 di level 5. D4 di level 6 atau kata 1 atau sarjana. Kemudian profesi itu adalah level 7, kemudian spesialis setara dengan magister atau S2 itu level 8, kemudian spesialis 2 itu setara dengan strata 3 setara dengan spesialis 2 atau strata 3 terapan. Itu ya. Jadi semakin ke atas maka levelnya semakin tinggi. Semakin kita melanjutkan sekolah maka level KKN-nya semakin tinggi. Itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat sebelah kiri itu ada yang setara ya, seperti S1 setara dengan D4 atau S1 terapan, S2 setara dengan S2 terapan atau spesialis, S3 atau strata 3 itu setara dengan S3 terapan atau spesialis 2. Oke. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Ada gambar 2 di sini ya. Yang satu adalah pengembangan karir berbasis pengalaman, yang sebelahnya adalah pengembangan karir berbasis pelatihan kerja. Oke, pada dasarnya gambar ini hampir sama. Jadi analoginya seperti ini. Jadi kalau kita ada di level 2 SMA atau SMK itu levelnya adalah operator. Oke ya. Kemudian D1 itu tetap dia masuk operator. D2 itu ada yang masuk operator. Kalau sudah D3 dia bisa teknis ya, mengerjakan sesuatu ataupun dia bisa menganalisa. Oke ya, paham ya? Jadi kalau SMK dengan ataupun SMU itu perbedaannya adalah kalau yang SMK SMU cuma operator tapi dia tidak punya kompetensi untuk menganalisis dan menjadi teknisi seperti itu ya. Kalau D3 sudah bisa menganalisis maupun melakukan atau teknisi seperti itu.
S1 D4 atau S1 terapan sama sepertinya. Jadi dia teknisi ataupun analis, bisa menganalisis, bisa melakukan seperti itu. Ini kalau kita melihat gambar yang sebelah kanan. Jadi jangan samakan ya. Jadi kalau semakin tinggi maka kita perpendek lagi ya. Jadi mulai profesi sampai dengan spesialis 1, spesialis 2 atau S2 terapan, S3 terapan atau S2 strata 2 atau S3 itu sudah masuk ahli ya, seperti itu. Atau mempunyai kepakaran. Oke, ini adalah level KKNI, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menganalogikan ya. Mudah saja dari gambar ini teman-teman nanti bisa menyimpulkan. Ini yang disebut dengan level KKNI. Oke. Selanjutnya adalah kurikulum program studi D3 perhotelan. Jadi kurikulum program studi diploma perhotelan disusun dengan mengacu pada Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI untuk mencapai target yang telah dirumuskan dalam capaian pembelajaran atau learning outcome. Oke, selanjutnya teman-teman ya, kita akan membahas yang namanya beban studi semester. Jadi beban studi semester ini adalah penyusunan program akademik oleh mahasiswa dengan bimbingan akademik berdasarkan syarat-syarat dan peraturan yang berlaku. Seperti itu. Jadi teman-teman terkait dengan beban studi semester itu adalah, jadi setiap semester itu ada beban studi seperti itu. Misalnya nih, di semester 1 ada 23 SKS, maka di semester selanjutnya akan ada beban studi yang lain. Misal di semester 2 ada 24 SKS. Itu yang dimaksud dengan beban studi. Dan beban studi nanti ini akan didampingi oleh seorang DPA atau dosen pembimbing akademik sesuai syarat dan peraturan yang berlaku. Oke teman-teman, sistem perguruan di D3 Perhotelan FISIP Universitas Muhammad di Jember menggunakan sistem paket yang ditempuh selama 6 semester atau selama 3 tahun. Oke ya, mohon diingat-ingat kita pakai sistem paket. Oke, paham ya paket ya? Jadi kalau satu paket berarti yang lainnya tidak boleh tertinggal. Seperti itu, secara universal, itu yang namanya paket. Jadi satu ya. Ciri-ciri perkuliahan yang menggunakan sistem paket adalah kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan sangat penting untuk menentukan keberhasilan studi. Ya, selama Anda konsisten, Anda akan lebih cepat lulus. Itu dituntut dalam sistem paket. Kemudian mahasiswa diharuskan lulus dalam setiap mata kuliah sehingga target kuliah selama 3 tahun dapat tercapai. Seperti itu. Balik lagi konsisten. Ya. Jadi teman-teman harus lulus di semester 1 ini. Seperti itu. Apabila tidak lulus, maka program studi akan memberikan remedial. Ya, jadi itu adalah bagaimana membagi nilai yang kurang baik dengan syarat dan ketentuan seperti itu. Oke, total SKS selama 3 tahun, ya, selama 6 semester, itu adalah 116 SKS. Sesuai aturan maksimal, tidak boleh melebihi 120 SKS. Semester 1, 23 SKS. Gitu ya. Kemudian, dosen pembimbing akademik atau DPA adalah dosen yang diangkat oleh dekan untuk bertindak sebagai penasihat wali mahasiswa. Jadi teman-teman ketika nanti ada problem atau minta saran atau apa ya, atau minta pendapat, Anda langsung dapat bisa menghubungi dosen pembimbing akademik atau DPA. Tugasnya DPA adalah ya yang seperti saya sebutkan tadi, setiap dosen pembimbing akademik membimbing sejumlah mahasiswa yang ditetapkan oleh ketua program studi. Jadi
dosen DPA itu adalah ditetapkan oleh K-Prodi atau Ketua Program Studi. Oke teman-teman, itu tadi adalah beban studi semester ya. Kemudian kurikulum ya, kurikulumnya yang ada di program studi D3 Perhotelan. Mari kita lihat aja. Oke ya. Jadi kurikulum 2019 per D3 Perhotelan semester 1 ada 23 ya. 23 SKS, sorry. Kemudian semester 2 ada 24. Saya sebutkan satu-satu ya, karena banyak. 23, 24. Kemudian semester 3 kita ada 24. Di sana ada on the job training, ini magang 1 yang saya katakan tadi bahwa kita nanti akan magang lokal ya di hotel-hotel sekitaran Jember. Oke, untuk semester 4 ini kita ada 24 SKS. Kemudian semester 5 ada yang namanya on the job training 2 atau magang 2 di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Oke. Kemudian di semester 6 kita ada 16 SKS, termasuk final report atau tugas akhir, atau dikatakan kalau bahasanya di strata 1 adalah skripsi, kita namanya tugas akhir, seperti itu ya. Oke ya teman-teman, kembali lagi ke slide. Ini kita membahas tentang alur studi. Di alur studi itu alur itu sama tadi kayak ini ya, kayak apa namanya, tahapan-tahapan ya dalam sebuah studi ya di D3 Perhotelan Universitas Muhammadiyah Jember. Yang pertama, perkuliahan itu ada beberapa item, yaitu tatap muka teori dan ada praktek atau praktikum. Kemudian ada yang namanya ujian UTS, ujian tengah semester, ataupun UAS atau ujian akhir semester. Jadi perkuliahan di Diploma 3 Perhotelan Universitas Muhammadiyah Jember itu ada tatap muka teori ya. Itu terkait dengan akademik. Kalau yang selanjutnya adalah praktek atau praktikum, itu terkait dengan keahlian, seperti itu. Teman-teman, untuk saat ini mungkin kita tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung ya, kita pakai daring, online. Kemudian praktikum bisa saja nanti online juga, ataupun kita menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jadi untuk semester 1 saya kira belum ada ya prakteknya. Mungkin adanya semester 2 atau 3, seperti itu. Beberapa bagian dalam alur studi itu ada namanya casual, OJT 1 dan OJT 2. Casual biasanya dilakukan ketika hotel butuh yang namanya sumber daya manusia. Jadi butuh dan diminta yang sudah berpengalaman. Makanya casual itu biasanya dilakukan setelah semester 3 karena sudah punya experience ataupun pengalaman di hotel. Itu ya, seperti itu. Oke. Jadi di casual ini kita juga bisa dapat profit ya, atau dapat tambahan keuangan, karena casual ini permintaan dari hotel. Jadi bisa 1 hari itu 80 atau 75. Jadi tinggal berapa hari kah hotel itu minta. Itu namanya casual dan harus ada persetujuan dari jurusan ataupun program studi. Untuk OJT 1 itu biasanya dilakukan di Hotel Melati atau bintang 1 sampai 4 di daerah sekitaran Tapal Kuda ya, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, tapi lebih condongnya ke Jember. OJT 1 itu durasinya 2 bulan, kemudian OJT 2 6 bulan. Ya, 6 bulan sama dengan 1 semester ya. Biasanya di hotel bintang 5 seperti itu.
Joy Marriott kah, kemudian di Shangri-La kah, atau yang lain-lain, ataupun di luar negeri. Kemudian alur studi yang selanjutnya adalah tugas akhir atau TA. Ya, jadi setelah Anda melakukan uji kedua di semester 6 Anda akan menyusun yang namanya tugas akhir atau TA. Dari tugas akhir sidang, kemudian ujian ya, tugas akhir, ujian tugas akhir, sidang di situ, lulus, kemudian Anda yudisium ya, dikukuhkan bahwa Anda telah lulus ujian tugas akhir. Kemudian diwisuda. Oke ya, nanti akan saya bagikan di grup kalender akademik yang terbaru yang menyesuaikan dengan pihak universitas ya, yang 2021 2021 semester ganjil. Jadi untuk kelas sudah berjalan di semester ganjil ini di bulan Agustus tanggal 10. Memang seperti itu karena memang tuntutannya kita link and match dengan hotel atau industri perhotelan seperti itu. Ini adalah alur studi. Oke teman-teman, mungkin ini sepertinya yang terakhir ya teman-teman. Ini adalah grooming atau standar ya, bagaimana kita berpakaian di prodi perhotelan Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kita nggak sama. Ini adalah salah satu syarat ya ketika kita masuk di perhotelan. Kita harus grooming ya. Bagaimana berpakaian yang pantas seperti itu ya. Untuk rambut laki-laki perempuan, yang laki-laki pendek tertata rapi ya. Hitam lah, jangan sampai dicat seperti itu. Kemudian untuk yang perempuan menggunakan hairnet, bagi yang berambut panjang tertata rapi, bagi yang berambut pendek, dan lebih baik kalau memang muslim pakai hijab. Itu ya, karena kita lembaga pendidikan Islam di sini. Universitas Muhammadiyah Jember ya. Pasti itu sudah otomatis. Untuk kuku harus dipotong pendek, rapi, bersih, dan dilarang mengecat kuku. Oke, mohon maaf. Jadi kita ada di perhotelan, kita lebih lebih konsen untuk bagaimana menata Anda ya. Kemudian perhiasan dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan. Sepatu Senin sampai Kamis ya, untuk laki-laki pantofel tertutup, kaos kaki hitam. Perempuan adalah pantofel tertutup, heels, stocking warna kulit seperti itu. Kemudian Jumat Sabtu laki-laki perempuan menggunakan sepatu kets warna putih atau hitam. Kemudian rias wajah, tentunya ini untuk wanita ya, perempuan nggak mungkin yang lagi. Rias wajah hanya diperlukan bagi mahasiswa perempuan, yaitu tidak diperkenankan menggunakan rias wajah berlebihan atau lebay ya, seperti itu ya, sesuai lah. Untuk seragam, menggunakan seragam lengkap dengan segala atribut sesuai ketentuan. Mahasiswa wajib menggunakan seragam praktek, praktikum sesuai dengan ketentuan pada saat melakukan kegiatan praktek atau praktikum. Untuk saat ini, teman-teman menggunakan, nanti akan saya share ya di grup terkait dengan seragam. Ini apabila kita sudah masuk, nanti ada jadwal untuk mengukur baju ya, atau seragam. Jadi kita menggunakan protokol kesehatan yang ketat, kemungkinan nanti yang kita panggil bisa 55 satu harinya, seperti itu ya. Untuk sementara untuk perkuliahan ini kita pakai pakai seragam atas kemeja putih, bawah bisa celana hitam untuk laki-laki, dan untuk perempuan rok hitam ataupun celana hitam ya, seperti itu. Karena kita daring, oke lah kita pakai pakai kemeja warna putih saja. Terkait dengan seragam untuk kegiatan daring ini sementara itu aja ya, kita pakai kemeja putih aja. Selanjutnya bisa saya bagi nanti di grup WA kelas. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, apabila ada pertanyaan silahkan langsung japri
saya ya. Kemudian terkait sesuatu yang belum dipahami, silahkan. Untuk selanjutnya mungkin materi yang saya sampaikan sampai ini aja ya, karena memang ini materinya panjang banget ya. Karena kita berbeda dengan strata 1, jadi harus banyak yang kita kita edukasikan kepada mahasiswa perhotelan. Oke ya, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.